Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Tentu saudara-saudaraku sekalian sudah tahu betul apa itu bersedekah. Namun, tahukah kita kapan sih waktu yang paling tepat untuk melakukan sedekah ini? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita membutuhkan yang namanya dalil. Kita akan melihat bagaimana dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya melainkan turun 2 malaikat. Salah satu malaikat memohon, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Kemudian satu lagi memohon, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Sahih Muslim nomor 1678 dengan penomoran al-alamiyah, kemudian di nomor 1010 dengan penomoran syarh Sahih Muslim. Dari hadis tersebut kita mengerti dan tahu bahwa idealnya seorang muslim bersedekah itu setiap hari apabila dia mampu. Ketika kita bersedekah setiap hari, tentu hari-hari seperti hari Jumat, seperti bulan Ramadan penuh kita lewati dengan sedekah, dan itulah yang terbaik, waktu yang terbaik ketika kita bersedekah di waktu bulan Ramadan atau di hari Jumat. Kita bisa meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun mungkin ada dari teman-teman, dari saudara-saudaraku sekalian yang berpikir bahwa sedekah setiap hari ya berat toh, hasilnya orang atau pendapatan orang itu lain-lain. Tapi tenang saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan tips dalam sebuah hadis agar kita bisa bersedekah setiap hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ittaqun naro walau bisyikri tamroti. Jauhkanlah diri kalian dari neraka sekalipun dengan separuh butir kurma. Sahih Bukhari nomor 1417 dalam penomoran Fathul Bari. Kita bisa melihat dari situ bahwa sedekah tidak harus banyak, sedikit pun hal itu sudah dianggap sebagai sedekah. Sebenarnya kalau kita melihat hadis itu adalah diumpamakan bahwa yang paling penting adalah memberi. Untuk melihatnya, tentu mungkin kalau misalnya kita memberi separuh butir kurma itu tidak akan membantu dan menolong orang lain, karena tidak akan kenyang. Namun jika kita berpikir lebih dalam bahwa sebenarnya memberi sedikit dan tidak memberi sama sekali, itu perbedaannya cukup jauh. Sekalipun dengan separuh butir kurma atau segenggam beras, itu sudah bisa mengubah 180 derajat status kita dari yang tidak memberi, tidak menolong, menjadi pemberi dan penolong. Dari yang tidak peduli menjadi membantu. Itulah, meskipun sedikit. Lalu kemudian bagaimana sih di sisi Allah ibadah sedekah ini yang sedikit namun kita menjalankannya dengan rutin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Sahih Muslim nomor 783 dengan penomoran syarh Sahih Muslim. Jadi kalau kita ingin melakukan sedekah meskipun itu sedikit, dirutinkan, itu akan menjadi ibadah sunnah kita yang paling dicintai Allah. Konsistensi dalam melakukan kebaikan, itulah yang diajarkan Islam. Setiap hari kita tidak berlepas diri dari
berbuat baik kepada orang lain. Namun mungkin saja masih ada yang bertanya, tidak ada yang bisa diberikan untuk membantu orang lain. Adakah cara lain untuk bersedekah? Jawabnya ada. Tanpa uang kita bisa bersedekah, tanpa makanan atau tanpa apapun bisa kita lakukan. Tapi syaratnya satu, kita mau berbuat baik kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Kulu ma'rufin sedekah." Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Sahih Bukhari nomor 5562 dengan penomoran al-alamiyah. Setiap perbuatan baik, misalnya kita menolong orang lain, ketika melihat orang yang jatuh dari motor, kita tolong dan kita niatkan sebagai bentuk sedekah kita, atau membantu orang yang membawa beban yang berat, kita bantu. Hal itu agar kita tidak berlepas diri dari melakukan kebaikan sebagai bagian dari sedekah itu tadi, cakupan sedekah yang luas. Dengan begitu kita bisa rutin dalam hal bersedekah, baik dengan uang, makanan, atau perbuatan. Namun nggak ada sih yang bisa ditolong, misalkan kita tidak melihat orang yang membutuhkan bantuan sama sekali. Oke, masih bisa kita tetap bersedekah, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik atau memotivasi orang lain agar lebih bersemangat. Misalkan teman kita sedang sedih atau apapun, setiap perkataan yang baik. Al kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi poin pentingnya adalah kita berbuat baik. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-82. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Dan poin pentingnya adalah selain kita memang sudah beriman, jaga konsistensi kita untuk melakukan kebaikan. Kita justru berterima kasih kepada orang yang kita tolong. Karena dengan perantaraan mereka kita bisa mendapatkan pahala dari amal kita. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, dan tetaplah bersemangat di dalam kebaikan. Semangat di dalam berbuat baik kepada orang lain, baik dengan materi, dengan pertolongan tenaga, ataupun dengan ucapan-ucapan kita yang baik, dan membantu menyemangati orang lain dalam hal kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.